Shalom semuanya. Iya. Apa kabar? Luar biasa. Ya. Saya bersyukur kita dapat berkumpul kembali di sini bersama-sama memuji dan bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman. Saya percaya Bapak Ibu diberkati secara luar biasa. Ya. Bukan berarti harus benar-benar kaya secara keuangan dulu baru boleh dikatakan luar biasa ya. Tetapi juga dikala Bapak Ibu tidak goyah dalam menjalani kehidupan ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu tetap percaya akan janji-janjinya. Bapak Ibu bisa bersuka cita dalam keadaan bagaimanapun. Apapun pilihan kehidupan kita, maka mengertilah bahwa Tuhan senantiasa menyertai. Saya sering mengambil keputusan yang salah dalam kehidupan. Ya. Tapi saya belajar satu hal yang luar biasa, yaitu Tuhan tetap setia. Tadi kan ada lagunya itu ya. Dulu saya selalu takut akan penghukuman dari Tuhan. Ya. Makanya selalu mencari tahu apa yang harus aku lakukan agar bisa terhindar dari hukuman-hukuman yang dibicarakan orang-orang. Ya. Saya ini suka makan kepala ikan Bapak Ibu, yang besar-besar. Ya. Dan suatu waktu tiba-tiba saya stres, ya. Karena saya merasa bersalah makan kepala ikan. Ya. Ini bukan main-main Bapak Ibu. Ya. Saya betul-betul sakit kepala memikirkan ya, hal yang boleh atau tidaknya sesuatu untuk dilakukan. Karena saat itu baru-baru percaya kepada Tuhan, saya baru terima Tuhan Yesus Kristus. Jadi karena saya tidak mau jatuh ke dalam dosa, maka saya mencari tahu apakah ada hukum yang melarang makan kepala ikan. Ya. Nah, saya juga tanya ya, pada seorang hamba Tuhan juga, ya. Seperti yang saya kira jawabannya tidak memuaskan. Dia suruh saya jangan makan kalau memang hati nuranimu itu bentrok dengan mulutmu katanya. Ya. Bapak Ibu juga demikian pastinya. Selalu ada hal-hal atau pertanyaan-pertanyaan yang dalam hati yang selalu ingin menuduh perbuatan kita atau hanya sekedar ingin tahu mungkin ya. Selang beberapa waktu lamanya itu, saat saya duduk diam dan ya, saya percaya saya mendapatkan jawaban yang membebaskanku. Ya. Ada satu suara yang bertanya balik padaku waktu itu. Kamu makan ikan teri enggak? Dia bilang. Ya. Seketika itu juga saya merasakan beban itu diangkat Bapak Ibu. Ya. Nah, betul ya, pinter. Ya. Saya pikir ya juga ya. Kepala ikan teri saja ku telan bulat-bulat, tanpa perasaan berdosa lagi kan. Ya. Kenapa mesti kepala kakap ikan merah itu yang besar yang bisa membuat aku malah menjadi berdosa pikirku kan. Tapi itu bukan berarti saya langsung tancap gas untuk makan sepuasnya ya. Ya. Melainkan ya saya percaya Tuhan sudah mengangkat beban dakwaan itu. Ya, jadi saya bersyukur sekali sama Tuhan Yesus ya. Dia baik. Oke. Memang baru kemarin siang juga saya baru makan lagi, saya pesan kepala ikan. Ya. Tapi bukan untuk hari ini Bapak Ibu. Ya. Hari ini kita akan makan siang juga ya, bersama kembali. Ya. Jadi tenang aja. Kita tunggu kedatangannya, belum datang dia. 11.30 katanya saya minta dia datang antar.
Jadi Bapak Ibu, ternyata dari sisi Tuhan, Dia juga berusaha untuk menjelaskan kepada kita apa yang menjadi kekhawatiran kita, maupun pertanyaan-pertanyaan aneh kita. Ya. Cuma memang lebih sering kita saja yang tidak bisa mendengarkannya. Ya. Tuhan akan selalu memberikan ataupun membawa kita pada kebaikannya. Bagaimana Dia dengan kesabarannya meyakinkan kita akan pengorbanannya yang sempurna itu. Dan kebangkitannya yang telah menempatkan kita di level atau di tingkat, di babak selanjutnya bersama-sama dengan Dia. Itulah keistimewaan anak-anak Tuhan di dalam Kristus. Bapa di surga harus menempatkan kita di dalam Kristus sehingga suatu saat bila kita terjatuh pun kita bukan lagi terjatuh di luar Kristus, tetapi di dalam Kristus Yesus. Ya, ini penting sekali karena kalau kita tidak di dalam Kristus berarti kita di luar Kristus. Ya. Di luar Kristus berarti kebinasaan. Hanya ada dua pilihan, dalam Yesus atau gosong, kan gitu. Dan Bapak Ibu, Bapak di surga tidak pernah merancangkan yang jahat pada kita. Ya. Di dalam Kristuslah kita dipandang tanpa noda oleh Bapa di surga. Okay. Bapak Ibu harus mengerti bahwa hari ini kita bisa memanggil Tuhan dengan Bapa, kata Bapa, itu hanya karena kita memang sudah ditempatkan di dalam Kristus Yesus. Bukan semau kita mau panggil Dia dengan nama apapun, ya. Hari ini akan singkat saya rasa karena cepat kali saya bacanya. 3 halaman. Ya. Bapak Ibu, apapun yang menjadi masalah kita, jangan menjadikan itu sebagai penghalang bagi kita untuk mempercayainya tetap. Ya. Pandangan kita harus tetap mengarah pada Tuhan Yesus. Agar saat diombang-ambing pun oleh masalah-masalah, kita tahu di mana posisi kita. Ya. Kita sudah tentu tidak ada yang bisa membuat kita lupa akan identitas kita sebagai anak-anak terkasih dari Bapa di surga. Ya. Ibarat GPS, ya, sistem pemusisi global, saya tulis. Ya, tahu GPS kan? Itu aplikasi pemetaan yang kita pakai dewasa ini. Ya. Setelah kita tentukan titik tujuan, maka itu pun jika pun ada pemblokiran jalan yang mau kita lewati, maka peta itu akan membuat kita membawa kita pada jalur baru atau jalur alternatif yang lain. Ya. Namun itu tidak akan mengubah titik tujuannya. Mungkin jalur baru itu bisa lebih jelek, berbatu-batu, berlubang, lebih kotor, lebih panjang, tetapi semua itu tidak mengubah tujuan kita. Ya, semingguan yang lalu pemuda-pemudi Agape Grace Family mengadakan kegiatan berkemah, ya. Jalur yang ditempuh cukup jauh dan ada yang memilih melewati jalan yang lebih mulus, ya. Bukan berarti tidak ada berlubang, ya. Tapi ada juga yang ingin merasakan sensasi jalan-jalan berlubang. Ya. Sempit lagi, yang penuh tikungan-tikungan mengerikan. Ya. Belum lagi ditambah suara-suara menyesatkan. Ya, asik minta kita untuk belok kanan ke gang ini, ya, belok ke kiri gang ini setiap 50 meter, dia bilang gitu. Ya.
Tetapi bagaimanapun ceritanya, titik tujuannya tetap sama, tidak berubah. Ya. Anak-anak Agape Grace Family kemarin tuh, mereka teguh sekali dalam perjalanan. Teguh. Iman mereka tidak goyah. Mereka percaya tetap akan sampai ke tujuan. Ya. Selama proses perjalanan itu, yang rata-rata hampir semua tidak kelihatan karena gelap pada waktu itu ya, malam. Tidak ada yang malah sempat berpikir mau pindah ke gereja lain maksudku. Ya. Mereka tahu siapa mereka di dalam Agape Grace Family. Ya. Haleluya. Memang melihat pada yang tidak terlihat itu sangat tidak mudah, Bapak Ibu. Ya. Tetapi panggilan kita memang bukan untuk melihat yang terlihat. Ya. Semua orang bisa lakukan kalau yang terlihat, ya. Tetapi tidak banyak yang mau mengambil jalan yang tak terlihat itu. Jalan itu apa? Atau siapa jalan itu? Ya. Yohanes 14 ayat 6 menyatakan bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Jalan itu sudah disediakan oleh Bapa di surga buat manusia. Tuhan Yesus itu seperti terowongan, Bapak Ibu, yang dibuat untuk menembus satu gunung, ya, contohnya. Tidak banyak yang mau melaluinya. Mengapa? Karena semua kelihatan gelap, sama gelapnya dari luar. Untuk apa tambah susah-susah masuk ke dalam terowongan? Kata orang, nanti bisa tambah lebih cepat tersesat. Ya. Jadi lebih baik berjalanlah sesuai dengan selera masing-masing, ya. Agamaku ya agamaku katanya. Mereka tidak tahu bahwa perjalanan yang mereka tempuh itu adalah jalan buntu. Ya. Dan banyak yang tidak tahu bahwa di dalam Yesus ternyata dia juga lah terang itu sendiri. Ya. Nah, tugas kita sebagai orang percaya yang sudah melihat terangnya harus menunjukkan terowongan itu. Ya, bersaksi akan terang itu saat berada di dalamnya sesuai dengan yang telah diamanatkan pada kita. Yang susah adalah banyak juga orang-orang percaya yang tidak dapat merasakan betapa pentingnya terowongan milik Tuhan ini. Mengapa? Karena kita memakai kacamata dunia untuk melihat hal-hal rohani. Ya. Saya tidak bisa memakai kacamata biasa untuk melihat misalnya virus COVID-19, ya kan, dibalik daripada catatan saya ini, ya, dibalik di sini saya nggak bisa lihat. Jadi apa yang harus saya perbuat? Saya harus memakai satu alat, mikroskop misalnya, yang canggih, ya, untuk meneliti virus itu. Demikian juga untuk melihat kepada hal-hal Tuhan, maka haruslah dengan roh Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus ayat 2, 1 Korintus pasal 2 ayat 11. Saya bacakan, ya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Di dalam Alkitab ada satu kisah budak yang lari dari tuannya. Bapak Ibu boleh baca di kitab Filemon.
ya, hanya satu pasal. Itu cerita mengenai perjumpaan sang budak yang dinama Onesimus dengan Rasul Paulus, ya, yang kemudian mengubah kehidupannya dari seorang budak menjadi keluarga, menjadi saudara seiman. Jadi ceritanya si Onesimus ini mungkin lari dari Filemon, ya, Filemon itu pedagang budak juga, yang orang Kristen, ya, orang percaya. Onesimus mungkin juga telah mencuri uang dari Filemon sebelum dia lari. Ya. Tidak tahu bagaimana ternyata mereka berdua, Rasul Paulus dan Onesimus, berjumpa dan mungkin di penjara atau bagaimana ya. Selanjutnya setelah itu Onesimus lahir baru. Dia menjadi anak rohani Rasul Paulus. Nah, saat itu Rasul Paulus masih menjalani masa tahanan karena Injil. Dari sana dia menulis surat kepada Filemon. Dalam surat itu Rasul Paulus mengungkapkan keinginannya agar Filemon dapat menerima Onesimus sebagai sesama saudara di dalam Kristus, terlepas dari masa lalu Onesimus, ya. Meskipun status Paulus, ya, bagi Filemon itu sangat penting, tapi Paulus tidak menggunakan posisinya untuk memaksakan kehendaknya. Dia tidak memaksakan Filemon untuk menerima Onesimus, ya. Saya percaya Filemon akhirnya juga menerima Onesimus, ya. Karena kalau dia tidak terima Onesimus, maka surat Filemon ini pasti hilang dari Alkitab. Ya. Kitab ini ada karena sudah terjadi, ya. Jadi ada penerimaan, ya. Juga Rasul Paulus juga mengirimkan Tikhikus, bukan tikus, ya. Dia bersama Onesimus, dia kirim bersama-sama dengan dia, ya. Mungkin tujuannya untuk supaya Onesimus itu enggak tiba-tiba lari kembali karena takut, kan. Filemon ya mungkin pasti waktu itu mungkin masih gusar mau cari-cari dia, ya. Dilarin uang, siapa yang enggak mau cari, kan. Begitu berartinya Onesimus bagi Paulus, bahkan beliau sampai bersedia membayar segala kerugian yang diakibatkan oleh Onesimus kepada Filemon. Kisah ini begitu berarti Bapak Ibu bagi orang-orang percaya, ya, yang menyiratkan saat kita pertama kali menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Rasul Paulus itu, ya, saya gambarkan sebagai Yesus dalam kitab Filemon ini. Sebelum itu kita semua adalah budak bagi dunia. Kita memiliki hutang yang tidak dapat kita bayar. Setelah kita menjadi orang percaya, di saat itu juga kita menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus, ya. Bayangkan perubahan yang drastis, yang luar biasa dari budak menjadi anak. Seperti Onesimus yang menjadi anak bagi Paulus, ya. Begitu juga kita menjadi anak-anak Allah dalam Kristus. Tapi dunia nggak tahu itu. Jadi Tuhan Yesus harus mengirim kita kembali kepada Tuhan kita di dunia ini, ya. Dia tidak serta-merta juga mengirim kita kembali sendirian, tapi dia kirim Roh Kudus bersama-sama, ya. Seperti Paulus yang mengirimkan Tikhikus bersama Onesimus. Roh Kudus dia membawa surat bermaterai darah Kristus, ya, yang menyatakan bahwa Kristus telah menebus kita. Tuhan Yesus ingin dunia
menagih hutang dosa itu kepadanya. Dia nyatakan semua itu telah ditebus. Bahkan Tuhan Yesus akan datang kembali buat kita, seperti Rasul Paulus yang mengatakan kepada Filemon bahwa dia akan datang kepada Filemon kembali ya, untuk Onesimus. Di Filemon 1 ayat 22. Saya bacakan, dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku katanya. Maksudnya Paulus katanya kamu sediakanlah satu ruang tamu untuk saya karena dia mau datang. Ya. Itu ceritanya. Dalam penantian kedatangan Tuhan Yesus, maka kita juga harus berada di dunia ini dan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan dunia. Misalnya bekerja, ya bekerjalah. Mau belajar, belajar. Mau segalanya ya, sebagainya. Semaksimal atau sebaik mungkin yang bisa kita perbuat. Perbedaannya adalah bahwa kita sekarang bukan lagi hamba dunia, ya, tetapi adalah hamba Kristus. 1 Korintus 7 ayat 22 mengatakan, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Ya, jadi kita adalah hamba Kristus sekarang. Bapak Ibu, kehadiran kita di dunia ini bukan satu kesalahan. Ya. Kita ada di dunia ini sesuai dengan kehendaknya dan itu sudah pasti. Dia ingin kita melahirkan Onesimus yang lain yang ada di dunia ini menjadi anak-anaknya juga. Onesimus artinya yang berguna. Arti namanya itu yang berguna ya. Tugas kita adalah mengembalikan status hamba dunia bagi orang-orang yang belum percaya untuk menjadi anak-anak Tuhan sesuai kodratnya yang dari awal memang harus anak Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengembalikan status kita di dalam Dia. Dan tugas kita adalah menjadi saksi bagi Dia. Jadi kita membagikan kabar baik dari surga, ya. Dan seperti tadi lagu bilang, Tuhan juga tidak akan meninggalkan kita sendirian di dunia ini. Yohanes 14 ayat 18 menyatakan bahwa Yesus tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yesus akan datang kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, Roh Allah sudah ada padamu ya. Jadi engkau selidikilah Dia. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita sudah memiliki pikiran Kristus. Ya. Zaman dulu tidak ada yang seperti ini. Yesaya 64 ayat 4 mengatakan, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang-orang yang menanti-nantikannya. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Ya. Tidak ada Tuhan yang mau mati untuk manusia selain Allah. Itu adalah tindakan Tuhan yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Dia berikan Tuhan Yesus itu agar kita supaya punya kesempatan kedua untuk hidup di dalam Dia. Bagaimana Bapak Ibu bisa percaya akan hal ini kalau bukan karena Roh Kudus? Jadi mari kita sama-sama akan pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Sudah lama kita terhalang untuk melihat hal-hal yang berhubungan dengan roh. Ya. Oke lah, ayo berdiri pemusik.
belakang ya. Beberapa tahun ke belakang ini mungkin kehidupan rohani kita sudah mandul Bapak Ibu. Tetapi sekarang marilah kita bangkit semangat untuk melihat kepada Tuhan Yesus. Ya. Kurangi porsi-porsi dunia yang selalu mengikat kepada kerohanian kita. Seperti apa? Ya kebanyakan drama Korea, kebanyakan main game misalnya ya, tak henti-henti. Ya. Ataupun hal-hal lain yang terlihat jelas sedang atau menjauhkan kita daripada Tuhan. Kita perlu tahu bahwa Yesus Kristus adalah kekuatan bagi kita untuk hidup seturut rohnya. Saat kita bersama Dia, kita pasti melihat perubahan demi perubahan yang benar di mata Tuhan. Ya. Yang tidak mungkin terjadi bagi dunia, itulah yang sedang Bapa sediakan bagi kita. Orang-orang akan menilai kita bodoh, namun kita akan melihat kuasa Allah bekerja bagi kita di dalam Yesus Kristus. Ya. Kita akan bangkit Bapak Ibu oleh karena kuasa roh. Kita tidak mau masa lalu kita yang kelam menjadi patokan bagi hidup kita ya. Tetapi kita sekarang sudah memiliki fondasi yang baru, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memulai segala sesuatu dari Tuhan Yesus. Kita tidak boleh menyerah kepada dunia, tetapi kita harus berserah pada Tuhan Yesus sepenuhnya. Amin.